Kisah cinta Zainab dan Abdul As bin Robi, sebuah perjuangan sejati yang terhalang perbedaan agama. Kisah yang jarang kita dengar, namun begitu syarat akan makna dan pelajaran hidup. Kisah ini mengisahkan tentang Zainab, putri sulung Rasulullah SAW, yang menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama Abdul As bin Robi. Sebuah kisah tentang cinta yang diuji oleh keyakinan agama, yang penuh dengan pengorbanan, kesetiaan, dan keteguhan hati. Tidak hanya menjadi cerita biasa, kisah ini juga menggambarkan bagaimana hubungan yang penuh kasih bisa bertahan meskipun dihadapkan pada perbedaan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Zainab adalah putri pertama dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, wanita yang sangat dihormati oleh umat Islam. Zainab dilahirkan dalam keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang. Namun, kehidupannya tidak selalu mudah. Sejak kecil, Zainab sudah dibiasakan dengan kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Sebagai anak sulung, ia membantu ibunya, Siti Khadijah, dalam berbagai pekerjaan. Tak hanya itu, Zainab juga bertugas mengasuh adik-adiknya. Dari situlah menjadi wanita yang mandiri, penuh kasih, sayang, dan bijaksana. Sifat-sifat Zainab yang penuh keteguhan hati, kemandirian, serta kasih sayang kepada sesama menjadikannya sosok wanita yang luar biasa dalam sejarah Islam. Meskipun banyak kisah percintaan lain yang lebih dikenal, seperti antara Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, atau kisah cinta Siti Aisyah dan Rasulullah SAW. Kisah cinta Zainab ini tak kalah menarik dan menginspirasi. Pada masa itu, Zainab dipertemukan dengan seorang pria Quraisy bernama Abdul As bin Robi. Mereka menjalin cinta dan akhirnya menikah dalam sebuah ikatan yang suci dan harmonis, penuh dengan kebahagiaan. Pernikahan Zainab dan Abdul As berlangsung dengan penuh kasih sayang. Abdul As adalah seorang lelaki yang penuh perhatian, begitu mencintai Zainab. Begitu pula sebaliknya, Zainab mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Di hari pernikahan mereka, Zainab menerima sebuah kalung dari ibunya, Siti Khadijah, sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Kalung tersebut menjadi simbol ikatan yang kuat antara mereka, sebuah hadiah yang penuh makna. Namun, kebahagiaan mereka mulai diuji ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah SWT. Zainab dengan hati yang tulus memeluk agama Islam, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh ayahnya. Namun Abdul As tetap bertahan dengan keyakinan yang lama, menolak untuk masuk Islam. Meski demikian, ia tidak menceraikan Zainab dan tetap mencintainya seperti dulu. Perbedaan agama yang mulai muncul antara keduanya menjadi ujian besar dalam rumah tangga mereka. Pada masa itu, orang-orang Quraisy sangat menentang dakwah Islam. Ketika Zainab memilih untuk mengikuti ajaran ayahnya, Nabi Muhammad SAW, sebagian besar orang Quraisy mulai menghasut Abdul As bin Robi untuk meninggalkan Zainab, bahkan menyarankan agar ia menceraikan istrinya dan mencari wanita lain. Namun Abdul As bin Robi dihujani dengan berbagai godaan dan tekanan. Ia tetap memilih untuk bertahan dengan Zainab. Ia mencintainya dengan tulus dan enggan melepaskannya. Begitupun dengan Zainab. Meskipun terpisah oleh perbedaan keyakinan, ia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Islam. Dalam hatinya, Zainab tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Meski ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya masih bertahan pada keyakinan lamanya. Mereka berdua tetap tinggal bersama di Mekah, karena pada waktu itu belum ada larangan mengenai pernikahan beda agama. Namun ujian mereka semakin berat ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabat. Sementara Zainab
dan Abdul As tetap berada di Mekah. Perpisahan yang tidak hanya terjadi karena perbedaan agama, tetapi juga karena situasi yang memaksa mereka untuk berjauhan. Kehidupan mereka semakin diuji dengan pecahnya Perang Badar yang terkenal sebagai pertempuran besar antara pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh para pemimpin kafir mereka. Dalam peperangan ini, Abdul As berperang di pihak Quraisy yang mengharuskan dirinya untuk melawan pasukan yang dipimpin oleh mertuanya sendiri. Perang ini tentu saja memberikan dampak emosional yang sangat besar pada Abdul As. Ia harus berhadapan dengan orang-orang yang sangat ia hormati, yaitu ayah dan istrinya, Nabi Muhammad SAW. Setelah pasukan Quraisy kalah dalam Perang Badar, Abdul As ditawan oleh pasukan muslimin dan dibawa ke Madinah. Ketika Zainab mendengar kabar ini, ia sangat sedih, tetapi tidak kehilangan harapan. Zainab ingin menebus suaminya dengan harta yang ia miliki. Meskipun keluarganya sangat kaya raya, ia bertekad untuk melakukannya sendiri, tanpa bantuan dari keluarga Abdul As. Zainab mengirimkan kalung pemberian ibunya kepada Rasulullah SAW sebagai tebusan. Ketika Rasulullah melihat kalung tersebut, beliau mengenalinya sebagai kalung yang pernah diberikan oleh Siti Khadijah. Para sahabat Rasulullah pun setuju untuk membebaskan Abdul As tanpa meminta tebusan lainnya, asalkan Abdul As setuju untuk memulangkan Zainab kepada ayahnya. Abdul As bin Rabi dengan berat hati menyetujui kesepakatan itu, meskipun hatinya sangat berat harus berpisah dengan Zainab. Mereka berpisah untuk sementara, dan Zainab kembali ke rumah ayahnya di Madinah. Meski perpisahan ini sangat berat, mereka saling mendoakan satu sama lain dalam kebaikan. Zainab dan Abdul As akhirnya kembali hidup terpisah dengan jarak yang memisahkan mereka, baik secara fisik maupun keyakinan. Namun, meskipun mereka tidak lagi bersama, cinta dan kesetiaan mereka tidak pernah pudar, meskipun perbedaan agama menjadi jurang yang memisahkan mereka. Zainab tetap berharap akan ada jalan bagi mereka untuk bersatu kembali. Namun, takdir berkata lain. Setelah 6 tahun berpisah, Abdul As bin Rabi dalam perjalanannya kembali ke negeri Syam dihadang oleh pasukan muslimin. Ketika ia kembali ke Mekah, ia merasa sangat cemas dan takut. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada orang-orang. Abdul As akhirnya teringat pada Zainab dan berharap ia bisa membantu. Dengan berani, ia menyamar dan pergi menemui Zainab di Madinah. Zainab, meskipun Abdul As masih musyrik, tidak ragu untuk melindunginya. Ia meminta perlindungan kepada ayahnya, Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah pun memberikan perlindungan kepada Abdul As. Namun, Nabi mengingatkan Zainab untuk tidak ada kontak fisik dengan Abdul As karena ia masih musyrik. Setelah Abdul As dibantu, ia akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. Zainab dan Abdul As pun kembali bersatu, meskipun harus mengikhlaskan bahwa kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat. Setahun setelah mereka kembali bersama, Zainab yang selalu setia dan penuh cinta kepada suaminya akhirnya wafat pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW sangat berduka atas kepergian putri tercintanya. Bahkan beliau turun langsung ke liang lahat untuk pemakaman Zainab. Zainab meninggalkan sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang masa sebagai seorang wanita yang penuh kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Zainab menjadi contoh teladan bagi kita semua. Kisahnya menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Semoga kisah Zainab dan Abdul As bin Rabi ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan kekhilafan murni ada di kami. Mohon dimaafkan apabila ada kisah ataupun cerita yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah ataupun cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.